video ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan apa itu anestesiologi, sistem pencernaan, sistem perkembangan, jantung dan nadi arteri, dan yang terakhir yaitu reproduksi pria dan wanita. Baiklah, yang pertama yaitu anestesiologi sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan suatu tatanan yang terbentuk dari adanya hubungan antara bagian yang tergabung dalam saluran pencernaan dan organ aksesoris yang bertujuan untuk menyediakan nutrien, elektrolit, dan air secara terus-menerus bagi kebutuhan tubuh. Sistem ini terdiri dari sel cerna. Yang kedua, pembagian regio abdomen. Regio abdomen berdasarkan 4 kuadran. Yang pertama, regio kuadran atas. Terdapat hati, kandung empedu, duodenum, pankreas, ginjal kanan, dan flexura hepatica. Dan yang kedua yaitu regio kuadran kiri atas. Terdapat lambung, limfa, ginjal kiri, pankreas, dan flexura lienalis. Selanjutnya ada regio kuadran kanan bawah. Terdapat celiakum, appendix, ovarium, dan tuba fallopi. Dan yang terakhir ada regio kuadran kiri bawah. Terdapat kolon sigmoid, ovarium, dan tuba fallopi. Yang ketiga, proses penting sepanjang saluran pencernaan. Yang pertama ada ingesti, sekresi, digesti, dan absorpsi. Baiklah, yang selanjutnya yaitu struktur dinding saluran pencernaan. Yang pertama ada lapisan serosa, merupakan lapisan keluar yang dihubungkan dengan peritorium. Yang kedua, lapisan otot polos longitudinal dan sirkuler. Plecuis aurebeach berfungsi sebagai motorik. Lapisan submukosa prepuesmesier berfungsi sensorik yang kaya akan pembuluh darah, saraf, dan pembuluh limpatik. Dan yang terakhir ada lapisan mukosa, merupakan lapisan terdalam. Terdapat banyak kelenjar yang mengekskresi enzim-enzim pencernaan. Yang selanjutnya ada sistem peredaran sel cerna. Sirkulasi darah ke saluran pencernaan berasal dari aorta yang bercabang menjadi arteri celiac, gastralik, sphenic, hepatica, ilaica interna dan externa, arteri superior dan inferior. 20% dari cardiac output dikirim ke sel cerna untuk mendukung metabolisme. Sistem pena terdiri dari vena gastria, sphenic, dan vena-vena yang lain yang bermuara ke vena hepatica, vena cava inferior, dan kembali ke jantung. Yang selanjutnya ada susunan saluran pencernaan dan aksesorisnya. Yang pertama ada kanal alimentari atau saluran cerna, mulut, faring, esofagus, lambung, ingesti, usus halus. Terdapat duodenum, jejunum, dan ileum. Baiklah, seperti apa saluran pencernaan manusia? Saluran pencernaan manusia pertama yaitu masuk melalui mulut. Pencernaan di dalam mulut terdapat pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Di dalam mulut terdapat organ aksesori yang membantu pencernaan makanan, yaitu lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus dan lunak, agar lebih mudah untuk ditelan dan dicerna. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil yang dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam parit dan melewatkannya ke dalam kerongkongan atau esofagus. Sesudah melalui mulut, kemudian makanan tersebut masuk ke kerongkongan atau esofagus. Esofagus adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung yang letaknya di antara tenggorokan dan lambung. Kerongkongan sebagai jalan untuk makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Otot kerongkongan dapat berkontraksi sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Yang selanjutnya yaitu lambung. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan. Yang pertama yaitu untuk menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, untuk mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, dan perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Hanya beberapa zat seperti air dan alkohol yang dapat diserap langsung dari lambung. Zat-zat makanan lainnya harus menjalani proses pencernaan lambung. Dinding otot perut yang kuat mencampur dan mengocok makanan dengan asam dan enzim, memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Makanan diolah menjadi bentuk semi padat yang disebut chimi. Setelah makan, chimi perlahan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui pyloric sphincter, sebuah
sebuah cincin otot antara lambung dan bagian pertama dari usus halus yang disebut duodenum. Setelah melalui lambung, makanan masuk ke dalam usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada duodenum, usus pleurastery. Yang kedua ada jejunum, bagian tengah melingkar, dan yang terakhir ada ileum, bagian terakhir. Usus halus memiliki 2 fungsi penting, yaitu proses pencernaan selesai disuntik oleh enzim dan zat lain yang dibuat oleh sel usus, pankreas, dan hati. Yang kedua, usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Dinding bagian dalam dari usus halus ditutupi oleh jutaan duri dan mikrofili. Kombinasi keduanya meningkatkan luas permukaan usus halus secara besar-besaran, memungkinkan penyerapan nutrisi terjadi. Dan yang terakhir yaitu usus besar. Fungsi utama dari usus besar adalah membuang air dan garam atau elektrolit dari bahan yang tidak tercerna dan membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri di usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna. Sisa isi usus besar dipindahkan ke arah rektum, di mana feses disimpan sampai meninggalkan tubuh melalui anus. Baiklah, mungkin itu saja anatomi fisiologi sistem pencernaan yang dapat saya jelaskan. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai anatomi sistem perkemihan. Sistem perkemihan atau sistem urinia adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Selanjutnya itu susunan sistem perkemihan atau sistem urinia. Yang pertama ada ginjal. Letak ginjal di belakang vacuum abdominalis, di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebrata lumbalis 3 dan melekat langsung pada dinding abdomen. Bentuknya seperti biji buah kacang merah. Jumlahnya ada 2, yaitu di bagian kiri dan bagian kanan. Ginjal kiri lebih besar daripada ginjal sebelah kanan. Adapun bagian-bagian ginjal terdiri dari yang pertama yaitu ada kulit ginjal atau korteks. Pada kulit ginjal terdapat bagian yang berfungsi melaksanakan penyaringan darah yang disebut nefron. Pada tempat penyaringan darah ini banyak mengandung kapiler-kapiler darah yang tersusun bergumpal-gumpal disebut glomerulus. Tapi glomerulus dikelilingi oleh simpai Bowman dan gabungan antara glomerulus dengan simpai Bowman disebut badan Malpighi. Penyaringan darah terjadi pada badan Malpighi, yaitu di antara glomerulus dan simpai Bowman. Zat-zat yang terlarut dalam darah akan masuk ke dalam simpai Bowman. Di sini, maka zat-zat tersebut akan menuju ke pembuluh yang merupakan lanjutan dari simpai Bowman yang terdapat di dalam sumsum ginjal. Yang kedua yaitu ada sumsum ginjal atau medula. Sumsum ginjal terdiri dari beberapa badan berbentuk kerucut yang disebut piramid renal. Dengan dasarnya menghadap korteks dan puncaknya disebut apex atau papilla renalis. Satu piramid dengan jaringan korteks di dalamnya disebut lobus ginjal. Piramid antara 8 hingga 18 buah tampak bergaris-garis karena terdiri atas berkas saluran paralel. Di antara piramid terdapat jaringan korteks yang disebut dengan kolumna renal. Pada bagian ini berkumpul ribuan pembuluh halus yang merupakan lanjutan dari simpai Bowman. Di dalam pembuluh halus ini teramput urin yang merupakan hasil penyaringan darah dalam badan Malpighi setelah mengalami berbagai proses. Yang ketiga yaitu ada rongga ginjal atau pelvis renalis. Pelvis renalis adalah ujung ureter yang berpangkal di ginjal, berbentuk cerobong lebar sebelum berbatasan dengan jaringan ginjal. Pelvis renalis bercabang 2 atau 3 disebut calyx mayor, yang masing-masing bercabang membentuk beberapa calyx minor yang langsung menutupi pelvis renalis dari piramid. Adapun fungsi-fungsi jari ginjal yaitu mengekresi zat-zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen, misalnya amonia. 2. Mengekresikan zat-zat yang jumlahnya berlebihan, misalnya gula dan vitamin, dan berbahaya, misalnya obat-obatan, bakteri, dan zat warna. Yang ketiga, mengatur keseimbangan air dan garam dengan cara osmoregulasi. Dan yang keempat, mengatur tekanan darah dalam arteri dengan mengeluarkan kelebihan asam atau basa. Selanjutnya yaitu tes fungsi ginjal terdiri dari yang pertama yaitu tes untuk protein albumin.
Bila kerusakan pada glomerulus atau tubulus, maka protein dapat bocor masuk ke dalam urin. Yang kedua, mengukur konsentrasi urenum darah. Bila ginjal tidak cukup mengeluarkan urenum, maka urenum darah naik di atas kadar normal. Yang ketiga, tes konsentrasi. Dilarang makan atau minum selama 12 jam untuk melihat sampai seberapa tinggi berat jenisnya naik. Dan selanjutnya ada peredaran darah dan persarapan ginjal. Peredaran darah. Ginjal mendapat darah dari aorta abdominalis yang mempunyai percabangan arteri renalis yang berpasangan kiri dan kanan dan bercabang menjadi arteri interglomerular. Baiklah, yang selanjutnya yaitu peredaran darah dan persarapan ginjal. Yang pertama, peredaran darah. Ginjal mendapat darah dari aorta abdominalis yang mempunyai percabangan arteri renalis yang berpasangan kiri dan kanan dan bercabang menjadi arteri interlobularis, kemudian menjadi arteri aquota arteria interlobularis yang berada di tepi ginjal bercabang menjadi kapiler membentuk gumpalan yang disebut dengan glomerulus dan dikelilingi oleh alat yang disebut dengan simpai Bowman. Di dalamnya terjadi pencadangan pertama dan kapiler darah yang meninggalkan simpai Bowman kemudian menjadi vena renalis masuk ke vena cava inferior. Yang kedua yaitu persarapan ginjal. Ginjal mendapat persarapan dari plexus renalis atau vasomotor. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ke ginjal. Anak ginjal atau kelenjar suprarenal terdapat di atas ginjal yang merupakan sebuah kelenjar buntu yang menghasilkan dua macam hormon, yaitu hormon adrenalin dan hormon kortisol. Baiklah, selanjutnya ada ureter, terdiri dari dua saluran pipa masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih, vesika urineria. Panjangnya kurang lebih sekitar 25-30 cm dengan penampungan kurang lebih sebanyak 0,5 cm. Ureter sebagian terletak di dalam rongga abdomen dan sebagian terletak dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari yang satu ada dinding luar jaringan ikat, jaringan fibrosa. Yang kedua, lapisan tengah otot polos, dan yang ketiga, lapisan sebelah dalam mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong air kemih masuk ke dalam kantung kemih atau vesika urinia. Gerakan peristaltik mendorong urin melalui ureter yang diekresikan oleh ginjal dan disemprotkan dalam bentuk pancaran melalui osteum uretralis masuk ke dalam kantung kemih. Yang selanjutnya ada tahap-tahap pembentukan urin. Tahap-tahap pembentukan urin yang pertama ada proses filtrasi. Proses filtrasi terjadi di glomerulus. Sebagian yang tersaring adalah bagian jaringan darah, kecuali protein. Cairan yang tersaring ditampung oleh simpai Bowman yang terdiri dari gula, air sodium, klorida, sulfat, bikarbonat, diteruskan ke seluruh ginjal. Yang kedua yaitu proses reabsorpsi. Terjadi penyerapan kembali sebagian besar dari glukosa, sodium, klorida, fosfat, dan beberapa ion karbonat. Prosesnya terjadi secara pasif yang dikenal dengan obligator reabsorpsi. Terjadi pada tubulus atas, sedangkan pada tubulus ginjal bagian bawah terjadi kembali penyerapan dan sodium dari ion karbonat. Bila diperlukan, akan diserap kembali ke dalam tubulus bagian bawah. Penyerapannya terjadi secara aktif dikenal dengan reabsorpsi fakultatif dan sisanya dialirkan pada pupila renalis. Yang ketiga ada augmentasi atau penyerapan kembali. Proses ini terjadi dari sebagian tubulus contortus distal sampai tubulus pengumpul. Pada tubulus pengumpul masih terjadi penyerapan ion Na+, Cl, dan urea sehingga terbentuklah urin yang sesungguhnya. Dari tubulus pengumpul, urin yang dibawa ke pelvis renalis lalu dibawa ke ureter. Dari ureter, urin dialirkan menuju vesika urinea atau kantung kemih yang merupakan tempat penyimpanan urin sementara. Yang selanjutnya ada mikturisi atau peristiwa penggabungan urin yang mengalir melalui ureter ke kandung kemih. Keinginan untuk buang air kecil disebabkan penambahan tekanan di dalam kandung kemih di mana sebelumnya telah ada 170 sampai 23 mili urin. Mikturisi merupakan gerak lepek
dapat dikendalikan dan dapat ditahan oleh pusat-pusat persyarapan yang lebih tinggi dari manusia. Gerakannya oleh kontraksi otot abdominal yang menekan kantung kemih membantu mengosongkannya. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri urin normal. Rata-rata dalam satu hari 1,2 liter, tapi berbeda-beda sesuai dengan jumlah cairan yang masuk. Warnanya bening oranye pucat tanpa endapan, baunya tajam, reaksinya sedikit asam, terdapat lakmus dengan pH rata-rata 6. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai sistem atau anafisiologi sistem perkemihan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai anatomi fisiologi jantung dan nadi arteri. Jantung berbentuk seperti pir atau kerucut seperti piramida terbalik dengan apek superior, posterior, C2 berada di bawah dan basis anterior, inferior, ICS, P berada di atas. Pada basis jantung terdapat aorta, batang nadi paru, pembuluh balik atas dan bawah, dan pembuluh balik. Pada orang dewasa, berat jantung sekitar 250-350 gram. Hubungan jantung dengan alat sekitarnya yaitu: yang pertama, dinding depan berhubungan dengan sternum dan cartilago coltalis setinggi costa 3-1. Samping berhubungan dengan paru dan fascies mediastilalis. Atas setinggi torakol 4 dan cervical 2, berhubungan dengan aorta pulmonalis, bronchus dextra dan bronchus sinistra. Belakang alat-alat mediastinum posteralis, esophagus, aorta descendens, vena azygos, dan columna vertebrata thoracalis. Bagian bawah berhubungan dengan diafragma. Jantung difikasi pada tempatnya agar tidak mudah berpindah tempat. Penyokong utama jantung adalah paru yang menekan jantung dari samping. Diafragma menyokong dari bawah, pembuluh darah yang keluar masuk dari jantung sehingga jantung tidak mudah berpindah. Faktor yang mempengaruhi kedudukan jantung adalah: yang pertama yaitu umur, yang kedua bentuk dan rongga dada, yang ketiga letak diafragma, yang keempat perubahan posisi jantung. Otot jantung terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan luar atau perikardium, berfungsi sebagai pelindung jantung atau merupakan kantong pembungkus jantung yang terletak di mediastinum minus dan di belakang corpus sterni dan rawan iga 2-4, yang terdiri dari 2 lapisan fibrosa dan serosa, yaitu lapisan parietal dan visceral. Di antara 2 lapisan jantung ini terdapat lender sebagai pelican untuk menjaga agar gesekan perikardium tidak mengganggu jantung. Yang kedua ada lapisan tengah atau myokardium, lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri koronaria. Susunan myokardium yaitu: yang pertama ada otot atria, yang kedua otot ventrikuler, dan yang ketiga yaitu otot atrioventrikuler. Dan yang terakhir ada lapisan bagian dalam atau endokardium, dinding dalam atrium yang diliputi oleh membran yang mengkilat yang terdiri dari jaringan endotel atau selaput lender endokardium, kecuali auricula dan bagian depan sinus vena cava. Selanjutnya yaitu ada bagian-bagian dari jantung. Yang pertama ada basis cordis dan apicordis. Berikutnya yaitu alur permukaan jantung. Yang pertama sulcus atrioventricularis mengelilingi batas bawah basis cordis. Yang kedua ada sulcus longitudinalis anterior dari celah arteri pulmonalis dengan auricula sinistra berjalan ke bawah menuju apicordis. Yang ketiga sulcus longitudinalis posterior dari sulcus coronia sebelum kanan muara vena cava inferior menuju apex cordis. Berikutnya yaitu ruang-ruang jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium dextra terdiri dari rongga utama dan auricula di luar. Bagian dalamnya membentuk suatu rigi atau crista terminalis. Muara atrium kanan terdiri dari vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius, ostium atrioventricular dextra. Yang kedua, sisa petal atrium kanan, fossa ovalis dan annulus ovalis. Yang ketiga, ventricle dextra berhubungan dengan atrium kanan melalui ostium atrioventricle dextrum dan dengan
tractus pulmonalis melalui osteum pulmonalis. Dinding ventrikel kanan jauh lebih tebal dari atrium kanan, terdiri dari palpula triscupidalis dan palpula pulmonalis. Atrium sinistra terdiri dari rongga utama dan auricula. Ventricle sinistra berhubungan dengan atrium sinistra melalui osteum anterioventricle sinistra dan dengan aorta melalui osteum aorta, terdiri dari palpula mitralis dan palpula seminalis aorta. Peredaran darah jantung terdiri dari 3, yaitu yang pertama, arteri koronia kanan, berasal dari sinus anterior aorta, berjalan ke depan antara trunkus pulmonalis dan auricula, memberikan cabang-cabang ke atrium dekstra dan ventrikel kanan. Yang kedua, arteri koronia kiri, lebih besar dari arteri koronaria dekstra. Yang ketiga, aliran vena jantung. Sebagian darah dari dinding jantung mengalir ke atrium kanan melalui sinus coronarius yang terletak di bagian belakang siculus anterior-ventricularis, merupakan lanjutan dari vena. Nah, selanjutnya yaitu fungsi umum otot jantung, yaitu sifat tritrimalis atau otomatis, secara potensial berkontraksi tanpa adanya rangsangan dari luar. Yang kedua, mengikuti hukum gagal atau tuntas. Impuls dilepas mencapai ambang rangsang otot jantung, maka seluruh jantung akan berkontraksi maksimal. Yang ketiga, tidak dapat berkontraksi tetanik. Dan yang keempat, kekuatan kontraksi dipengaruhi panjang awal otot. Berikutnya yaitu ada metabolisme jantung. Seperti otot kerangka, otot jantung juga menggunakan energi kimia untuk berkontraksi. Energi terutama berasal dari metabolisme asam lemak dalam jumlah yang lebih kecil dari metabolisme zat gizi, terutama laktat dan glukosa. Proses metabolisme jantung adalah aerobik yang membutuhkan oksigen. Yang ketiga, pengaruh ion pada jantung. 1. Pengaruh ion kalium. Kelebihan ion kalium pada chest menyebabkan jantung dilatasi lemah dan frekuensi lambat. Yang kedua, pengaruh ion kalsium. Kelebihan ion kalsium menyebabkan jantung berkontraksi spatis. Yang ketiga, pengaruh ion natrium menekan fungsi jantung. Berikutnya ada siklus jantung. Siklus jantung terdiri dari 4 pompa yang terpisah, yaitu 2 pompa primer atrium dan 2 pompa tenaga ventrikel. Periode akhir kontraksi jantung sampai kontraksi berikutnya disebut siklus jantung. Selanjutnya ada fungsi jantung sebagai pompa. 5 fungsi jantung sebagai pompa, yaitu yang pertama fungsi atrium sebagai pompa, yang kedua fungsi ventrikel sebagai pompa, yang ketiga periode ejeksi, yang keempat diastol, dan yang kelima periode relaksasi isometrik. 2 cara dasar pengaturan kerja pemompaan jantung. Yang pertama, autoregulasi intrinsik. Pemompaan akibat perubahan volume darah yang mengalir ke jantung. Yang kedua, refleks mengawasi kecepatan dan kekuatan kontraksi jantung melalui saraf otonom. Berikutnya ada curah jantung. Normal jumlah darah yang dipompakan ventrikel kiri dan kanan sama besarnya. Jumlah darah yang dipompakan ventrikel selama 1 menit disebut curah jantung atau cardiac output. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi otot jantung yaitu beban awal, kontraktilis, beban akhir. Periode pekerjaan jantung terdiri dari 3. Yang pertama, periode sistol, yang kedua, periode distol, dan yang ketiga, periode istirahat. Berikutnya yaitu ada bunyi jantung. Tahapan bunyi jantung, yang pertama, bunyi pertama yaitu dop, dan bunyi kedua dop. Bunyi ketiga lemah dan rendah, 1/3 jalan diastolik individu muda. Dan bunyi yang keempat kadang-kadang dapat didengar segera sebelum bunyi pertama. Nah, yang terakhir saya akan sedikit menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem reproduksi pria dan wanita. Yang pertama yaitu sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria terdiri dari struktur luar dari sistem reproduksi pria, yaitu penis, skrotum atau kantung zakar, dan testis, buah zakar. Yang pertama yaitu penis, terdiri dari
akar, menempel pada dinding perut. Yang kedua, badan merupakan bagian tengah dari penis. Yang ketiga, glans penis, ujung penis yang berbentuk seperti kerucut. Lubang uretra, saluran tempat keluarnya semen dan air kemih. Terdapat di umum gland penis. Dasar gland penis disebut korona. Pada pria yang kedua ada skrotum. Skrotum merupakan kantung berkulit tipis yang mengelilingi dan melindungi testis. Skrotum juga bertindak sebagai sistem pengontrol suhu untuk testis. Karena agar sperma berbentuk secara normal, testis harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan suhu tubuh. Otot kremaster pada dinding skrotum akan mengendur atau memincang sehingga testis menggantung lebih jauh dari tubuh. Yang ketiga yaitu testis. Testis berbentuk lonjong dengan ukuran sebesar buah zaitun dan terletak di dalam skrotum. Biasanya testis kiri agak lebih rendah dari testis kanan. Testis menghasilkan follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH, juga merupakan testosteron. Fungsi testis terdiri dari membentuk gamet-gamet baru yaitu spermatozoa, dilakukan di tubulus seminiferus. Yang kedua, menghasilkan hormon testosteron, dilakukan oleh sel interstisial, sel Leydig. Yang kedua, struktur dalamnya terdiri dari vas deferens, uretra, kelenjar prostat, dan vesicula seminalis. Yang pertama, vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang membawa sperma dari epididymis. Saluran ini berjalan ke bagian belakang prostat lalu masuk ke dalam uretra dan membentuk ductus ejaculatorius. Struktur lainnya, misalnya pembuluh darah dan saraf, berjalan bersama-sama vas deferens dan membentuk korda spermatika. Yang kedua, uretra. Uretra memiliki dua fungsi, yaitu sebagai bagian dari sistem kemih yang mengalirkan air kemih dari kantung kemih dan bagian dari sistem reproduksi yang mengalirkan zaman. Yang ketiga ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih di dalam pinggul dan memiliki bagian tengah dari uretra. Biasanya ukurannya sebesar walnut dan akan membesar sejalan dengan pertambahan usia. Prostat mengeluarkan sekret cairan yang bercampur sekret dari testis. Perbesaran prostat akan membendung uretra dan menyebabkan retensi urin. Kelenjar prostat merupakan suatu kelenjar yang terdiri dari 30 sampai 50 kelenjar yang terbagi atas 4 lobus. Yang pertama yaitu lobus posterior, lobus lateral, lobus anterior, dan lobus medial. Yang keempat ada vesicula seminalis. Yang kelima ada epididymis, dan yang terakhir ada ductus deferens. Nah, selanjutnya yaitu struktur sperma. Sperma diproduksi di testis, organ reproduksi pria. Pria mulai memproduksi sperma saat pubertas, kurang lebih di usia 15 tahun, dan sebagian besar pria mempunyai sperma dewasa sampai usia tua. Sperma diproduksi sebanyak 300 juta per hari dan mampu bertahan hidup selama 48 jam. Setelah setiap ejakulasi adalah 2-5-6 mili, dan rata-rata jumlah sperma yang diejakulasi adalah 40-100 juta per mililiter. Spermatozoa masak terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor. Yang selanjutnya ada fisiologi sistem reproduksi pria. Hormon pada laki-laki yang pertama ada FSH. Fungsinya untuk menstimulir spermatogenesis. Yang kedua ada LH, menstimulir sel interstisial Leydig untuk memproduksi testosteron. Yang ketiga ada testosteron, bertanggung jawab dalam perubahan fisik laki-laki, terutama organ seks sekundernya. Efek hormon testosteron pada pria. Sebelum lahir, maskulinisasi saluran reproduksi dan genital eksterna mendorong penurunan sistem skrotum. Efek reproduksi. Untuk pertumbuhan dan pematangan organ reproduksi penting dalam spermatogenesis serta untuk pertumbuhan tanda kelamin sekunder.
Spermatogenesis. Spermatogenesis adalah perkembangan spermatogonia menjadi spermatozoa, berlangsung selama 64 hari. Spermatogonia berkembang menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder berkembang menjadi spermatid. Tahap akhir spermatogenesis adalah pematangan spermatid menjadi spermatozoa. Ukuran spermatozoa adalah 60 mikron. Spermatozoa terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Proses pembentukan dan pemasakan spermatozoa disebut spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus. Spermatogenesis mencampur pembentukan sel epitel germinal melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel yang bertujuan untuk membentuk sperma fungsional. Pematangan sel terjadi di tubulus seminiferus yang kemudian disimpan di epididymis. Dinding tubulus seminiferus tersusun dari jaringan ikat dan jaringan epitelium germinal yang berfungsi pada saat spermatogenesis. Pintalan-pintalan tubulus seminiferus terdapat di dalam ruang-ruang testis atau lobus testis. Satu testis umumnya mengandung sekitar 250 lobulus testis. Tubulus seminiferus terdiri dari sejumlah besar sel epitel germinal yang disebut spermatogenia. Spermatogenia terletak di 2-3 lapisan luar sel-sel epitel tubulus seminiferus. Spermatogenia terus-menerus membelah untuk memperbanyak diri. Sebagian dari spermatogenia berdiferensiasi melalui tahap-tahap perkembangan tertentu untuk membentuk sperma. Pada tubulus seminiferus terdapat sel-sel induk spermatozoa atau spermatogenium, sel-sel tori, dan sel Leydig. Sel-sel tori berfungsi memberi makan spermatozoa, sedangkan sel Leydig yang terdapat di antara tubulus seminiferus yang berfungsi menghasilkan testosteron. Proses pembentukan spermatozoa dipengaruhi oleh kerja beberapa hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis. Yang pertama yaitu ada LH, luteinizing hormon. Fungsinya untuk merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Pada masa pubertas, androgen atau testosteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Yang kedua yaitu FSH, follicle stimulating hormone, merangsang sel-sel tori untuk menghasilkan APB atau androgen binding protein yang akan memacu spermatogenium untuk melalui proses spermatogenesis. Proses pemasakan spermatosit menjadi spermatozoa disebut spermiogenesis. Spermiogenesis terjadi di dalam epididymis dan membutuhkan waktu selama 2 hari. Tahap pembentukan spermatozoa dibagi atas 3 tahap. Yang pertama yaitu spermatotitogenesis, merupakan spermatogenia yang mengalami mitosis berkali-kali yang akan menjadi spermatosit primer. Spermatogenia merupakan struktur primitif dan dapat melakukan reproduksi atau membelah dengan cara mitosis. Yang kedua, ada tahap meiosis. Spermatosit primer menjauh dari lamina basalis sitoplasma semakin banyak dan segera mengalami meiosis 1, menghasilkan spermatosit sekunder yang menjadi kromosom. Spermatosit sekunder kemudian membelah lagi secara meiosis 2, membentuk 4 buah spermatid yang haploid juga. Yang terakhir atau yang ketiga, tahapan spermiogenesis merupakan transformasi spermatid menjadi spermatozoa yang meliputi 4 fase, yaitu fase Golgi, fase tutup, fase akrosom, dan fase pemantangan. Hasil akhir berupa 4 spermatozoa atau sperma masak. Ketika spermatik dibentuk pertama kali, spermatik memiliki bentuk seperti sel-sel epitel. Namun, setelah spermatik mulai memanjang menjadi sperma, akan terlihat bentuk yang terdiri dari kepala dan ekor. Nah, yang kedua, ada sistem reproduksi wanita, terdiri dari genitalia eksterna atau pulpa. Yang pertama ada tundun, mons veneris. Bagian yang menonjol meliputi simfisis yang terdiri dari jaringan dan lemak. Area ini mulai ditumbuhi pubis hair pada masa pubertas. Bagian yang dilapisi lemak terletak di atas simfisis pubis. Yang kedua, labia mayora merupakan kelanjutan dari mons veneris. Berbentuk lonjong, kedua bibir ini bertemu di bagian bawah
dan membentuk perineum. Labia mayora bagian luar tertutup rambut yang merupakan kelanjutan dari rambut pada Mons veneris. Labia mayora bagian dalam tanpa rambut merupakan selaput yang mengandung kelenjar sebecea atau lemak. Ukuran labia mayora pada wanita dewasa, panjangnya kurang lebih 7-8 cm, lebar 2-3 cm, dan tebal 1-1,5 cm. Pada anak-anak dan nulpora, kedua lebungan sangat berdekatan. Yang ketiga, labia minora. Bibir kecil yang merupakan lipatan bagian dalam bibir besar atau labia mayora tanpa rambut. Setiap labia minora dari suatu jaringan tipis yang lembab dan berwarna kemerahan. Bagian atas labia minora akan bersatu membentuk preputium dan frenulum sitokinesis. Sementara bagian di bibir kecil ini mengelilingi orifisium vagina bawahnya akan bersatu membentuk kolflete. 4. Ada klitoris, merupakan bagian penting alat reproduksi luar yang bersifat erektil. Glans klitoris mengandung banyak pembuluh darah dan serat sensoris sehingga sangat sensitif. Analog dengan penis pada laki-laki, terdiri dari glans, korpus, dan 2 buah keruka dengan panjang rata-rata tidak melebihi 2 cm. Dan yang kelima ada vestibulum atau serambi, merupakan rongga yang berada di antara bibir kecil labia minora. Pada vestibula terdapat 6 buah lubang, yaitu orifisium uretra externa, intorius vagina, 2 buah muara kelenjar Bartolino, dan 2 buah muara kelenjar parenteral. Kelenjar Bartolini berfungsi untuk mengekspresikan cairan mukoid ketika terjadi rangsangan seksual. Kelenjar Bartolini juga menghalangi masuknya bakteri Neisseria gonorrhoeae, merupakan bakteri patogen. Yang keenam ada himen atau selaput darah, terdiri dari jaringan ikat, kolagen, dan elastis. Lapisan tipis ini yang menutupi sebagian besar dari hilang segama. Di tengahnya berubah supaya kotoran menstruasi dapat mengalir keluar. Bentuk dari himen dan dari masing-masing wanita berbeda-beda. Ada yang berbentuk seperti bulan sabit, konsentrasi, ada yang kaku, dan ada yang lunak. Terakhir ada perineum, terletak di antara pulpa dan anus, panjangnya kurang lebih 4 cm, dibatasi oleh otot-otot muskulus levator ani dan musculus soskius. Otot-otot berfungsi untuk menjaga kerja dari sphincter ani. Nah, selanjutnya ada genitalia interna, terdiri dari yang pertama yaitu vagina, merupakan saluran muskulo-membranus yang menghubungkan rahim dengan pulpa. Jaringan muskulusnya merupakan kelanjutan dari muskulus sphincter ani dan muskulus levator ani. Oleh karena itu dapat dikendalikan. Vagina terletak antara kandung kemih dan rektum. Panjang bagian depannya sekitar 9 cm dan dinding belakangnya sekitar 11 cm. Bagian serviks yang menonjol ke dalam vagina disebut portio. Portio urteri membagi puncak vagina menjadi fornix anterior, fornix dextra, fornix posterior, fornix sinistra. Sel dinding vagina mengandung banyak glikogen yang menghasilkan asam susu dengan pH 4,5. Keasaman vagina memberikan proteksi terhadap infeksi. Fungsi utama vagina yaitu yang pertama, saluran untuk mengeluarkan lendir uterus dan darah menstruasi. Dan yang kedua, jalan lahir pada waktu persalinan. Selanjutnya ada uterus, merupakan jaringan otot yang kuat terletak di pelvis minor di antara kandung kemih dan rektum. Dinding belakang dan depan dan bagian di atas tertutup peritoneum, sedangkan bagian bawah berhubungan dengan kandung kemih. Berikutnya ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi merupakan tubulum muskuler dengan panjang 12 cm dan diameternya antara 3-8 mm. Fungsi tubula sangat penting, yaitu untuk menangkap ovum yang dilepaskan saat ovulasi, sebagai saluran dari spermatozoa dan ovum dan hasil konsepsi, tempat terjadinya konsepsi dan tempat pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi, sampai mencapai bentuk blastula yang siap melakukan implantasi. Berikutnya ada ovarium, merupakan kelenjar berbentuk buah kenari, terletak di kiri dan kanan uterus di bawah tuba uterina dan terkait di sebelah belakang oleh ligentium lantum uterus.
bulan sebuah folikel berkembang dan sebuah ovum dilepaskan. Pada saat kira-kira pertengahan hari ke-14 siklus menstruasi. Ovulasi adalah pematangan folikel, degraf, dan mengeluarkan ovum. Ketika dilahirkan, wanita memiliki cadangan ovum sebanyak 100.000 buah di dalam ovariumnya. Bila habis menopause, ovarium yang disebut juga indung telur mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, memproduksi ovum, yang kedua, memproduksi hormon estrogen, dan yang ketiga, memproduksi hormon progestogen. Fisiologi sistem reproduksi wanita. Yang pertama, hormon reproduksi pada wanita. Hormon FSH yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel-sel folikel sekitar sel ovum. Yang kedua, hormon estrogen yang berfungsi merangsang sekresi hormon LH. Yang ketiga, hormon LH yang berfungsi merangsang terjadinya ovulasi, yaitu proses pematangan sel ovum. Dan yang keempat, hormon progestogen yang berfungsi untuk menghambat sekresi FSH dan LH. Yang terakhir, siklus menstruasi. Siklus menstruasi terjadi menjadi 4. Wanita yang sehat dan tidak hamil setiap bulan akan mengeluarkan darah dari alat kandungnya. 1. Stadium menstruasi, deskumasi, di mana endometrium terlepas dari rahim dan adanya pendarahan selama 4 hari. Yang kedua, stadium postmenstruum, regenerasi, di mana terjadi proses terbentuknya endometrium secara bertahap selama 4 hari. Dan yang ketiga, stadium intermenstruum, proliferasi, penebalan endometrium dan kelenjar timbulnya secara lebih cepat. Yang terakhir atau yang keempat, ada stadium pramenstruum atau sekresi, perubahan kelenjar dan adanya penimbulan glikogen guna mempersiapkan endometrium. Nah, baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan atau saya sampaikan mengenai anatomi fisiologi, sistem pencernaan, sistem perkembangan, jantung dan nadi arteri, dan yang terakhir sistem reproduksi pria dan wanita. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.